Yang pertama itu, kenapa ingin menjadi abdi negara? Mungkin apakah ada persiapan-persiapan seperti 1 tahun sebelumnya, mungkin dia memiliki berat badan berlebih, mungkin apakah dia harus menurunkan berat badannya karena ada kriteria berat badan minimal, atau Sebelum kalian tes, entah kalian mau tes TNI, Polri atau IPDN, 6 bulan sebelum mau tes kalian harus jika seseorang itu berotot atau memiliki otot mungkin seperti binaraga dan lain sebagainya, itu tidak bisa mengikuti seleksi atau tidak lolos mengikuti seleksi baik Polri maupun TNI. Nah, itu apakah benar? Here's your boy Sergio Get Fit and welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan seorang teman lama yang sekarang sudah menjadi abdi negara. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang tentang apa saja kesulitan untuk lolos seleksi TNI, Polri, dan juga IPDN. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa kabar dulu sekarang, gimana keadaannya? alhamdulillah kabar baik. Sudah lama kita nggak ketemu. Oke, hampir 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Yang pertama itu, kenapa ingin menjadi abdi negara? Apa alasannya? Yang pertama satu itu cita-cita. Cita-cita. Terus kedua kebanggaan diri sendiri dan keluarga. Diri sendiri dan keluarga. Ketiga ya kita nggak menafik lah itu mencari pekerjaan juga kan. Karena kalau kita menjadi seorang abdi negara, sejak saya SMA pun bisa dan SMP pun masih bisa, tapi SMP untuk tahap pertama. Oh, SMP masih bisa? SMP masih bisa untuk tahap pertama dan SMA masih bisa. Kalaupun ada yang mau dari jalur kuliah itu sangat bisa juga, cuman kan kebetulan saya dari orang yang biasa aja, keluarga juga seorang abdi negara, jadi wah lah jaga dari pohon. Oke, berarti memang ada sedikit tidak ada peran orang tua juga yang membantu juga kan untuk mengarahkan gitu kan. Karena oke, jadi sekarang kita sekarang tahu banyak sekali teman-teman di luar sana tuh yang gagal untuk masuk seleksi baik itu Polri, TNI maupun IPDN kan. Dan nggak sedikit juga teman-teman tuh yang sampai stres, bahkan kan mungkin pernah dengar juga berita-berita yang stres karena gagal lolos dan lain sebagainya. Mungkin bisa sharing ke teman-teman semua, apa sih tipsnya agar kita tuh bisa lolos dalam tes tersebut? Yang pertama, apa saja syarat-syarat untuk bisa mengikuti seleksi itu? Syaratnya. Kalau tipsnya itu pertama kita harus banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa. Berdoa, berusaha. Kalau mau mengikuti tes atau menjadi seorang abdi negara, kita harus menjaga kesehatan. Karena ada sehat jasmani dan rohani lah. Kita tidak dituntut untuk perfect, tapi setidaknya kita bisa lah untuk mengikuti seleksinya, untuk mengikuti pendidikannya. Oke, berarti manusia. Negara mengelontorkan anggaran untuk kita pendidikan itu tidak sia-sia. Oke. Karena kan kita akan kembali lagi ke negara, mengabdikan Mengabdikan juga negara. Oke, jadi yang pertama harus sehat jasmani dan juga rohani gitu ya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah apa saja persiapan yang harus disiapkan sebelum orang tersebut itu mengikuti seleksi tersebut. Mungkin apakah ada persiapan-persiapan seperti 1 tahun sebelumnya, mungkin dia memiliki berat badan berlebih, mungkin apakah dia harus menurunkan berat badannya karena ada kriteria berat badan minimal, atau 6 bulan mendekati dan lain sebagainya. Itu coba bisa dijelaskan. Kalau mau menjadi abdi negara, entah itu mau di TNI, di Polri, atau di IPDN, atau dengan pegawai, pertama itu kita harus
melatih fisik kita. Oke, melatih fisik. Ya setidaknya kita melatih fisik biar kita tidak kaget. Oke, jadi biar tidak kaget pada saat mengikuti Ya, tes. pada saat untuk tes. Untuk yang misalnya mempunyai berat badan yang berlebih atau kurang berat badan, saya kan pernah tes, jadi saya setidaknya Oke. tahu. Untuk mengukur berat ideal kita, Ya. tinggi kita dikurang 110. Contoh, Oke. saya tinggi 175, Oke. dikurangi 110. Berarti ideal berat badan saya 65 kilo. 65 kilo. Itu yang ideal sekali. Tapi kalau masih lebih 4 kilo, lebih 5 kilo, atau kurang 4 kilo, kurang 5, 3 kilo, itu masih dimaklumi lah. Seperti saya kan berat ideal saya 175 dikurangi 110, berarti Oke. berat ideal saya 65. 65 kilo. Kalau masih berat badan saya seandainya 70 kelebihan 5 kilo atau 71 kelebihan ini ya masih bisa dimaklumi lah, karena masih bisa dimaklumi. tidak ada manusia yang harus perfect sekali kan. Berat badan. Misalnya berat badan saya kurang, misalnya ditanya kalau berat badan kurang bagaimana? Ya. Masih bisa dimaklumi, tapi batas dari berat ideal dan kekurangan berat ideal kita dari 5 kilo. Karena masih ada batasnya gitu ya. Betul. Karena kalau badan kita terlalu over, pasti kita akan susah sendiri. Contoh kita kalau disuruh lari, nggak mungkin dong kalau berat badan kita 90 kilo, pasti kita akan menderita. Cepat lelah dan lain Cepat sebagainya. lelah dan lain sebagainya. Salah satunya juga mempersiapkan mental sebelum kalian tes, entah kalian mau tes TNI, Polri atau IPDN, 6 bulan sebelum mau tes kalian harus check up dalam dan luar, Medical check up. medical check up di rumah sakit yang kalian anggap itu bisa lah, seperti di rumah sakit tentara atau polisi atau di rumah sakit yang lain lah. Berarti Karena lebih oke di rumah sakit instansi ya lebih. Yes, Karena betul. lebih spesifik kan. karena kalian- mereka yang tahu standar-standarnya, batas toleransi itu bisa dimaklumi sampai apa, seperti apa. Oh, oke. Kenapa saya bilang 6 bulan? Seandainya kalian tes bulan 10, Oke. tapi kalian harus tes kesehatan itu bulan 4 lah. Bulan 4. Karena kita kan tidak tahu, misalnya kita mempunyai penyakit yang berat. Contoh misalnya Oke. ada yang mempunyai penyakit ambeien, itu Oke. kan harus dioperasi, dioperasi Oh, dan, oke. dan di operasi itu kan nggak sembuh, itu bisa membutuhkan waktu 1 bulan atau 2 bulan, baru dia bisa dibuat aktivitas olahraga. Itu berat ya. Yes, makanya saya suruh check up itu 6 bulan. Kalau kalian terlalu check up terlalu dekat, Terlalu jaraknya dekat. 2 bulan. Ketika kamu misalnya punya penyakit, misalnya ambeien Ya. atau varikoker atau hernia, kamu dioperasi, memang betul penyakitmu itu sudah sembuh, tapi tidak bisa dilakukan aktivitas berat Oh, karena oke. itu belum sembuh total. Bisa jadi akan kembali lagi sakit. Oh, oke. Jadi memang harus disediakan rentang waktu juga ya. Rentang waktu juga. Ada sedikit rumor yang beredar di masyarakat ya pada umumnya, dan saya juga sempat mendengar rumor tersebut tentang jika seseorang itu berotot atau memiliki otot mungkin seperti binaraga dan lain sebagainya, itu tidak bisa mengikuti seleksi atau tidak lolos mengikuti seleksi baik Polri maupun TNI. Itu apakah benar ya? Ya kalau itu memang benar, cuman kita lihat berototnya seperti apa. Oke. Seandainya kalau berototnya seperti binaraga, Iya. logis nggak kira-kira dia bisa menggerakkan badannya cepat? Atau dia bisa lari kuat, atau enggak dia sih, mau iya. ini? Pasti kan nggak logis dong. Oke. Kalau badan kalian berotot karena atletis, karena memang olahraga, karena mungkin latihan bela diri atau renang, itu orang tahu kalau kalian mempunyai badan atletis karena olahraga. Kalau Oh, badan yang seperti oke, binaraga oke. itu mereka mau untuk gerak cepat, untuk ini
masih susah lah. Oke, kurang sesuai ya? Ya, kurang sesuai. Oh, oke. Jadi kalau memang orang tersebut memiliki otot tapi tidak sebesar binaraga dan memang bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya untuk atletik dan lain sebagainya, itu masih bisa diperbolehkan. Iya, itu tidak ada kendala, masih bisa diperbolehkan untuk yang badan atletis, mungkin atlet tinju, karate atau renang. Biasanya kan mereka kan renang biasanya berbentuk ya, alami yang dari. Ya. Oke. Nge-gym pun juga bisa, tapi Jangan ya badan over, ya. atletis seperti kalau body seperti elemen itu masih bisa lah. Masih bisa ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin berotot masih ada harapan. Selanjutnya ada juga beberapa pertanyaan. Ini tergolong quick question ya, tapi jika beliau mau menjawab dan juga menjelaskan itu juga lebih baik. Yang pertama adalah, apa benar jika seseorang itu memiliki luka bekas jahitan itu tidak bisa lolos? Contohnya seperti itu. Apakah benar? Ya, itu memang benar, cuman kembali lagi, luka itu yang seperti apa? Kalau luka itu misalnya bekas patah tangan ini dipen sebesar segini, itu mungkin ya sekitar segini itu mungkin tidak bisa ditoleransi. Yang dikhawatirkan kenapa? Karena kalau misalnya tangan atau kaki bekas patah atau tempat yang lain bekas patah, Ya. nanti setelah kamu masuk pendidikan, Ya. kamu tuh kan akan mikul ransel, senjata, dan helm. Oke. Nanti bekas patah yang terlalu besar atau bekas jahitan yang terlalu besar itu lama-lama akan timbul rasa nyeri. Karena kamu pendidikan itu kan bukan sebulan atau 2 bulan ya. Oke. Bisa kurang lebih hampir mau 1 tahun lah kurang lebih. Jadi yang ditakutkan itu bukan kamu tidak diperbolehkan, tapi takutnya jadi bumerang untuk dirimu sendiri, bahaya untuk kesehatannya si calon itu tersebut. Oke, jadi alasan hal tersebut tidak bisa diterima itu karena demi kebaikan calon tersebut ya. Ya. Oke. Masuk akal nih. Karena nanti kalau misalnya ada apa-apa sampai meninggal atau dia sakit yang kayak ini, semua kan nggak ada yang mau dong. Ya, lebih baik mencegah Ya. daripada mengobati. Yang kedua, apakah benar bekas knalpot itu tidak bisa juga untuk lolos dalam tes? Kalau Bekas knalpot itu menurut saya hoax ya. Hoax. Oh, itu jadi hoax teman-teman ya. Kalau yang ditoleransi itu bekas knalpot, bekas jerawat, terus Bekas jerawat, oke. bekas tabrakan yang dulu lecet-lecet itu. Oh, itu masih ditoleransi? Ya, itu ditoleransi, itu tidak apa-apa kan? Itu tidak apa-apa. Oke. Yang ketiga adalah apakah benar bekas stretch mark itu juga tidak bisa menyebabkan seorang itu lolos stretch mark? Ya, stretch mark itu masih bisa dimaklumi. Masih bisa dimaklumi ya. Masih Stretch bisa mark dimaklumi. masih bisa dimaklumi. Oke. Selanjutnya yang keempat, apakah benar jika varises itu juga tidak bisa lolos? Kalau varises itu sebenarnya tidak menjatuhkan, cuman mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Ya. Oke. Varises, kita mempunyai gigi yang berlubang Ah, atau gigi kita berlubang. tidak ada punya gigi, itu tidak menjatuhkan, tapi mengurangi nilai. Mengurangi Misalnya nilai. ada 4 orang yang mau tes atau 5, Oke. giginya bagus semua, dan cuma kita yang tidak punya gigi atau mungkin lubang, giginya 1 atau 2 atau punya varises, pasti dong nilai kita di bawah dari teman-teman yang lain. Oke. Tapi apakah bisa sebelum dia tuh mengikuti seleksi giginya ditambal dulu mungkin? Bisa. Masih bisa ya? Bisa. Kalau gigi yang lubang masih bisa ditempel, kalau gigi yang hilang batas toleransi itu hanya 2. Dua untuk menggunakan gigi palsu. Ya, hanya 2 gigi. Kalau lebih dari 2 itu saya rasa nilainya sudah di bawah, Nilainya sudah di bawah, ya, ya. di bawah rata-rata lah. Oke. Ibaratnya udah warning. Jadi batasnya 2 ya teman-teman. Kalau varises masih bisa disuntik untuk menghilangkan
urat-uratnya. Tapi kalau cuman varises kecil saja, oke lah, masih dimaklumi. Kecuali kalau varisesnya benar-benar udah yang besar, kayak misalnya sudah kayak cacing tanah itu, nah itu memang harus untuk disembuhkan. Harus disembuhkan dulu ya. Oke, selanjutnya jika seseorang tersebut memiliki asma, apakah masih bisa atau tidak? Kalau asma itu karena kan ada asma yang nggak kambuh-kambuhan, ada asma yang kambuh. Ya. Kalau untuk yang asma ringan sebenarnya tidak apa-apa sih, cuman kita dituntut misalnya kalian mau daftar TNI, Polri atau PDN, meskipun kalian ada riwayat asma, panitia itu nggak menuntut atau gimana, yang penting kalian waktu pas pelaksanaan fisik kira-kira kalian mampu nggak atau tidak. Jangan itu menjadi bumerang, menyelakakan diri sendiri bagi orang itu tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Oke, takutnya dia karena mungkin ada juga mungkin beberapa yang dia tuh menyadari bahwa asmanya ini cukup parah gitu ya, tapi dia karena memang mungkin benar-benar ingin menjadi abdi negara, dia tetap memaksakan dan jatuhnya justru dia malah mendapatkan resiko yang tidak diinginkan kan gitu ya. Yang tahu penyakit kita parah atau enggak itu kita diri sendiri ya. Oke, ini selanjutnya, apa saja pengalaman paling berkesan ketika lulus seleksi abdi negara ini? Berkesannya yang paling berkesan sampai sekarang masih diingat. Berkesannya indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Oke, indah untuk dikenang, tidak untuk diulang ya. Oke, jadi artinya kenangan ini indah, menyenangkan, tapi kalau untuk mengulangi lagi kayaknya enggak gitu kan. Oke. Untuk kalian misalnya yang mendaftar TNI, Polri atau PDN, untuk menggunakan ijazah SMA ya, ijazah SMA atau SMP bisa untuk tamtama. SMP masih bisa untuk tamtama. Tapi untuk Bintara dan PDN itu tidak bisa. Kalau kalian yang mau daftar itu minimal umur 17 tahun 9 bulan. Minimal umur 17 tahun 9 bulan ya. Maksimal umur 21 lebih 8 bulan atau 9 bulan. Oh jadi umur maksimal 21? Ya. Kalau dari kalian SMA maksimal 21 8 bulan sebelum kalian 22. Tapi kalau kalian dari sarjana itu kalau nggak salah maksimal umur antara 28-29. Jadi kalau dari sarjana tuh cukup sampai 28 sampai 29 masih bisa ya? Karena dia kan harus kuliah lagi 4 tahun kan. Oke, terakhir sebagai penutup, apa pesan-pesan yang bisa Bro sampaikan untuk teman-teman semua yang mungkin mau mengikuti seleksi? Kalian yang mau ikuti seleksi, berdoa dan berusaha. Kalau berdoa saja tanpa berusaha, itu namanya bohong. Tapi kalau berusaha tanpa berdoa, itu namanya kalian sombong. Oke, itu harus balance, imbang. Harus seimbang ya. Dan untuk kalian yang mungkin ingin diprioritaskan, kalau kalian itu atlet mempunyai banyak piagam, kalian akan lebih mudah. Oh gitu? Ya, betul. Apalagi kalau kalian atlet selevel PON yang pernah menjuarai entah itu masuk 3 besar, itu sudah peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar ya. Tapi untuk kalian yang misalnya non atlet, Bang, kita belum atlet sampai PON ini, kalau sampai ke Jurda gimana? Nggak apa-apa. Tapi kalian waktu pas tes itu bawa piagam kalian, biar kalian mendapatkan ini dia atlet, tapi setelah dia jadi dia bisa dipoles, dilatih, ikut pertandingan dan mengharumkan nama instansi. Oke. Tapi kalau kalian punya prestasi sampai PON, sampai SEA Games, apalagi kalian pernah masuk 3 besar, itu lebih bagus. Itu lebih bagus ya. Tapi kalau kalian nggak sampai situ, tingkat ke-17 saja sudah bagus. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke.